teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Erika Olistia di channel kesayangan kita, Shikiti. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan lebih dalam apa sih itu e-learning, apa saja karakteristik e-learning, contoh dan serta apa saja manfaat yang ada pada e-learning itu sendiri. Langsung saja, jangan berlama-lama lagi, kita masuk ke penjelasannya. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning, merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar yang menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajarannya. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Seringkali para pengajar dan kutu buku enggan membawa buku untuk membaca serta mengajar, sekedar mengisi waktu luang atau dalam kegiatan mengajar. Seiring perkembangan zaman, orang-orang bersaing mengembangkan teknologi terbaru yang dapat memuaskan hasrat para pengguna teknologi, sehingga para pembaca lebih praktis dalam membaca dan mengajar. Oke, sekarang kita akan melihat definisi dari e-learning itu sendiri. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Salah satu media teknologi yang digunakan adalah komputer, yang dikombinasikan dengan jaringan komputer sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk web. Sehingga jaringan membaca ataupun mengajar akan lebih luas menggunakan internet. Penyajian e-learning berbasis web. Oke, sekarang kita akan melihat definisi dari e-learning itu sendiri. E-learning adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Salah satu media teknologi yang digunakan adalah komputer, yang dikombinasikan dengan jaringan komputer sehingga memungkinkan untuk dikembangkan dalam bentuk web. Sehingga jaringan membaca ataupun mengajar akan lebih luas menggunakan internet. Penyajian e-learning berbasis web ini bisa menjadi lebih interaktif dikarenakan sistem e-learning ini tidak memiliki batasan akses yang memungkinkan para pembaca serta para pengajar akan lebih banyak waktu dalam melakukan proses belajar mengajar. E-learning mempunyai 4 karakteristik yang terdiri dari 1. Memanfaatkan beberapa teknologi canggih elektronik, di mana para pembaca dan pengajar dapat berkomunikasi dengan mudah tanpa harus dibatasi dengan hal-hal bersifat protokol. 2. Memanfaatkan keunggulan smartphone dan komputer serta perangkat dan jaringan perangkat lainnya. 3. Menggunakan artikel atau materi yang bersifat sederhana atau hasil buatan sendiri yang dapat disimpan di komputer atau flash disk sehingga dapat diakses oleh pembaca maupun pengajar kapan saja dan di mana saja yang bersangkutan, bila mana membutuhkan dengan dukungan dari jaringan internet. 4. Memanfaatkan hasil artikel, jurnal, maupun buku yang berkaitan dengan apa yang dibaca oleh user dan dapat dilihat setiap saat di smartphone maupun komputer. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari e-learning. Dalam penggunaan e-learning masih ditemukan beberapa kelebihan dan kekurangannya, yaitu kelebihannya menggunakan e-learning adalah dapat diakses dengan adanya internet, mudah, kapan saja dan di mana saja. Kemudian para pembaca dapat mereview berulang-ulang kali, lebih simpel dan tidak berat berpergian kemana-mana. Di mana ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Berikut kekurangan e-learning. Tidak semua tempat tersedia fasilitas internet. Mungkin hal ini berkaitan dengan masalah ketersediaannya listrik, telepon, atau komputer, dan kurangnya penguasaan komputer. Next, ada contoh dari penerapan e-learning. Penerapan e-learning diantaranya untuk pembelajaran online, terutama di perguruan tinggi. Bahkan dalam satu perguruan tinggi ada beberapa situs e-learning di masing-masing fakultas. Apalagi membuat situs pembelajaran online pada masa sekarang ini sangatlah mudah dengan memanfaatkan modul Content Management Service.
yang sangat mudah untuk diinstalasi dan dikelola seperti Moodle. E-learning memberikan kemudahan untuk para pembelajar dalam memperoleh sumber referensi informasi yang bermutu langsung dari sumbernya seperti pengajar, para ahli atau pakar, atau narasumber lainnya. Selain itu, memberikan kesempatan juga kepada para pembelajar untuk lebih peka dan kritis karena isi materi pembelajaran yang disajikan oleh pengajar bisa dikomentari atau dikritisi langsung. Oke teman-teman, yang terakhir ada manfaat dari e-learning. Mari kita lihat sama-sama. Manfaat e-learning adalah yang pertama, fleksibel. E-learning memberi fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses perjalanan. 2. Belajar mandiri. E-learning memberikan kesempatan bagi pembelajar secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. 3. Efisiensi biaya. E-learning memberi efisiensi biaya bagi administrasi penyelenggara, efisiensi penyediaan sarana dan fasilitas fisik untuk belajar, dan efisiensi biaya bagi pembelajar adalah biaya transportasi dan akomodasi. Jadi itulah beberapa penjelasan e-learning yang bisa saya bagi ke teman-teman semua. Untuk bahannya saya dapat dari Google yang saya rangkum jadi singkat. Saya di sini hanya membantu teman-teman yang mungkin malas untuk membaca sendiri atau malas untuk mencari banyak artikel yang membuat ribet teman-teman. Jadi kalian bisa nonton video ini. Oke teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini. Saya hanya berharap informasi yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di next video. Sampai jumpa.